Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan karomah Habib yang diceritakan oleh ulama top Indonesia. Kenapa saya ceritakan? Ya, untuk membungkam bacotan-bacotan para netizen tim horenya Ki Imad. Kenapa saya tidak mengambil referensi dari kitabnya Habaib? Karena mereka itu anti. Padahal ulama kita pun yang kealimannya itu sudah diakui dunia, bukan kaleng-kaleng, itu tidak anti cerita atau karomah habaib. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin mereka udah dibodoh-bodohi atau terbodoh-bodohi oleh ocehan-ocehan ustadz-ustadz kemarin sore. Dan yang lebih lucunya lagi, mereka itu mengatakan kita lah yang dibodoh-bodohi. Aduh. Habib yang saya maksud ialah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan ulama Indonesia yang saya maksud ialah Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ceritanya saya temukan di karya Syekh Nawawi, yaitu Marqatu Su'udit Tasdiq, syarah daripada Sulamut Taufik, karya daripada Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi. Di pasal minal wajibatil qalbiyah ada ibarat waqala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabihi an-nasaihid diniyati ma maknahu ila akhirih. Artinya berkata Sayyid kita yaitu Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi berkata di dalam kitabnya yaitu An-Nasaihid Diniyah, perkataannya itu yang ma maknahu, yang artinya atau maknanya kira-kira begini. Jadi ini perkataan mu'allif Sulam Taufik. Beliau itu mau mengutip perkataan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihid Diniyah. Untuk kutipannya yaitu bisa dibaca aja sendiri. Karena fokus kita sekarang mau menceritakan karomah daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di syarah ibarat yang tadi, Syekh Nawawi menuliskan kila, artinya dikatakan, sumia dalika haddadan ma'annahu lam yakun haddadan. Dinamai atau dijuluki Sayyid Abdullah dengan sebutan Haddad yang artinya tukang besi, serta sesungguhnya beliau itu bukan tukang besi. Kenapa begitu? Li'annahu ja'a ilaihi rojulun badawiyun yuridu ayyusliha sakinatan ma'ahu. Sayyid Abdullah dijuluki Haddad, yaitu artinya tukang besi, karena pernah datang kepada beliau lelaki badui gitu. Itu lelaki bermaksud untuk memperbaiki pisau kepunyaannya, memperbaiki ayuhiddaha, yaitu agar supaya tajam lagi. Falamma dakhala indahu wa sa'alahu anil Haddad, ketika lelaki itu masuk berada di dekat Sayyid Abdullah, dan lelaki itu menanyakan tukang besi kepada Sayyid Abdullah. Terus akhoda radhiyallahu anhu minhu as-sakinata wa ja'ala yuqallibuha fi yadihi summa a'tahu iyyaha. Jadi ketika lelaki itu menanyakan tukang besi kepada Sayyid Abdullah, kemudian diambillah itu pisau dari itu lelaki oleh Sayyid Abdullah. Kemudian wa ja'ala yuqallibuha fi yadihi, kemudian itu pisau dibulak-balik di tangannya Sayyid Abdullah. Sesudah Sayyid Abdullah membulak-balikan itu pisau di tangannya, kemudian summa a'tahu iyyaha, kemudian Sayyid Abdullah memberikan itu pisau kepada lelaki yang tadi. Ketika lelaki itu menerima pisau kepunyaannya, paro'aha alal wajhi alladhi arodahu, lelaki itu melihat pisaunya itu sudah sesuai dengan apa yang ia maksudkan, yaitu diperbaiki dan dipertajam. Pasumia inda dalika bil haddadi, dijulukilah Sayyid Abdullah ketika begitu, yaitu bisa
memperbaiki atau mempertajam pisau di tangannya dijuluki bil haddadi, yaitu dengan julukan al-haddad, yang mana artinya tukang besi. Terus di mana letak karomahnya? Itu beliau Sayyid Abdullah Al-Haddad mampu memperbaiki atau mempertajam pisau dengan hanya membulak-balikan di tangannya gitu. Sebab pengertian karomah kita ambil yang gampang aja sesuai yang dijelaskan Syekh Syamsur Romli dalam kitabnya Ghoyatul Bayan, ialah hiya al-khoriqu al-makrunu bil irfani wat ta'ati. Artinya sesuatu yang di luar kebiasaan, yang dibarengi dengan ma'rifat kepada Allah, juga taat kepada Allah. Sesuai pengertian barusan, karomah bukan hanya sesuatu di luar kebiasaan, tapi juga harus dibarengi dengan ma'rifat dan taat. Jadi artinya orang yang darinya tampak sesuatu yang di luar kebiasaan itu harus orang yang makrifat dan juga orang yang taat, bukan orang sembarangan di dalam bidang agama. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang beliau Habib Abdullah Al-Haddad bukan orang sembarangan, tapi orang top, orang hebat dalam bidang agama. Seperti yang dijelaskan Syekh Nawawi dalam Syarah Uqudul Lijen, Habib Abdullah Al-Haddad itu sohibut thariqatil masyhuroh wal asroril kasiroh. Beliau itu orang yang mempunyai thariqah kang masyhur dan rahasia-rahasia kang banyak. Nah, orang yang begitu itu bukan orang yang sembarangan, tapi orang yang hebat dalam bidang agama. Jadi begitu lur, ulama kita, ulama asli, ulama top asal Nusantara, yang benar-benar ulama yang diakui oleh orang banyak. Itu tidak anti habaib, juga tidak anti karomahnya. Jadi buat para netizen yang jadi tim horenya Ki Imad, maaf ya, ulama-ulama yang kami ikuti itu ulama yang benar-benar ulama, bukan ustad-ustad yang huru-hara di sosial media. Kalau faktanya begitu, jadi siapa yang dibodoh-bodohi dan harus disadarkan? Kami para muhibbin atau anda-anda para tim horenya Ki Imad? Aduh. Sekian dan terima kasih lah. Pokoknya jangan lupa ngopi dah, biar cenghar kalau kata orang Sunda.